Baik, pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Ini ada kesal karena janji tidak ditepati. Puluhan nasabah koperasi BMT Taruna Sejahtera menggeruduk kantor pusat koperasi di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Beberapa nasabah bahkan histeris karena tabungannya yang mencapai ratusan juta rupiah tak bisa dicairkan sesuai janji. Tangis histeris seorang nasabah tak terbendung saat mendatangi kantor koperasi BMT Taruna Sejahtera yang berada di Komplek Ruko Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Senin pagi. Mereka menagih janji terkait pencairan dana nasabah yang rata-rata mencapai ratusan juta rupiah tiap nasabahnya. Sebelumnya para nasabah dijanjikan pencairan uang, namun saat tiba di koperasi BMT Taruna Sejahtera, mereka harus kecewa karena janji tersebut kembali tertunda. Selama ini, para nasabah sudah menunggu lebih dari 1 tahun untuk melakukan pencairan dana. Namun hingga saat ini, dana nasabah tak kunjung dicairkan. Yang ini, yang datang ke sini ini sekitar 360 jutaan dari 10 orang. Yang nangis-nangis tadi itu 200 juta. Jadi ratusan juta rata-rata. Ada berapa orang? Kalau konsumen atau apa itu namanya, konsumennya itu ribuan orang. Kesulitan likuiditas akibat dampak dari pandemi corona tahun lalu. Sampai sekarang kita masih kesulitan membayarkan tabungan. Upaya yang sekarang sedang kita hadapi, kita sedang menjual seluruh aset yang milik BMT. Saat ini pihak koperasi sedang berusaha mengembalikan dana nasabah dengan menjual sejumlah aset koperasi. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, pihak kepolisian mengamankan lokasi serta berusaha menenangkan para nasabah. Saat ini, proses mediasi antara pemilik koperasi dan nasabah masih terus berlangsung. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Astagfirullah, ini semoga para nasabah bisa segera mencarikan uangnya, Ustadz ya. Nah, Ustadz, sebenarnya berbicara soal investasi kayak seperti simpan pinjam, investasi mandiri, koperasi ini memang rawan diselewengkan begitu, Ustadz. Nah, sebenarnya ada tidak, Ustadz, cara berinvestasi ala Islam untuk Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Ya, pertama ini konsep koperasi itu bagus sebenarnya ya. Karena koperasi itu dibangun atas prinsip ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan. Jadi itu bagus sekali. Tetapi kemudian kalau terjadi hal-hal seperti tadi itu ya, itu mungkin terjadi karena kesalahan dalam investasi dan lain sebagainya, diputar uangnya lalu kemudian gagal dan seterusnya ya. Ini tentu karena tidak dibarengi dengan perencanaan yang bagus, dan yang terpenting itu saya kira adalah amanah yang harus dipegang oleh para penyelenggara itu ya. Dan tentu saja ada transaksi akad yang dibangunkan antara nasabah dengan pihak koperasi ini kan. Nah, akadnya itu apa? Itu harus jelas. Ya, jadi dalam transaksi atau investasi itu harus jelas dulu akadnya itu apa. Akadnya itu misalnya adalah kalau investasi itu adalah mudharabah bagi hasil misalnya ya. Karena ini adalah istismar ya. Jadi itu mudharabah. Jadi harus jelas itu, misalnya akan diinvestasikan dalam hal apa, ya. Tentu ketika misalnya pihak koperasi menentukan itu nanti akan mendapatkan manfaat sekian persen, tentu dia sudah dengan perkiraan yang matang kan, karena akan diputar di sini akan menghasilkan sekian persennya dibagi kepada nasabah. Itu tidak masalah menentukan persentasenya duluan ya, karena biasanya pihak bank atau koperasi itu sudah punya perkiraan ya. Sendiri, Ustadz ya. Ya, jadi intinya adalah tergantung akadnya. Dan di sini sekali lagi kata kuncinya adalah amanah. Dan kalau sudah terkait dengan akad itu dalam surat Al-Maidah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita ini diminta untuk memenuhi setiap janji atau perjanjian atau akad yang kita buat. Tidak boleh kita mengkhianati. Itu melanggar akad itu mengkhianati amanah. Dan itu berat. Karena kalau sampai kemudian ada harta orang lain yang kita makan secara tidak benar, itu sama saja memasukkan api neraka ke dalam perut kita ini. Betul. Apalagi kalau misalnya investasi mandiri seperti ini tuh rawan dengan korupsi begitu, Ustadz ya. Dan kalaupun Ustadz
Anggaplah misalnya ini ada dana yang diselewengkan begitu Ustaz, mereka korupsi. Oke, anggap misalnya kita ingin membuat suatu koperasi atau investasi mandiri begitu Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita itu tahan akan godaan korupsi Ustaz? Kan uang banyak nih masuk Ustaz. Pasti kepikiran nih kayaknya kalau diselewengkan dikit-dikit boleh nih nggak ketahuan gitu Ustaz. Gimana cara Ustaz kita punya suatu uang yang besar yang banyak begitu untuk tahan dari godaan korupsi ini Ustaz? Ya tentu saja kita harus punya apa yang disebut dengan istilahnya pengawasan melekat lah ya. Dalam diri kita itu tanamkan apa yang disebut dengan muraqabah, bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan itu ya. Jadi itu peraturan, regulasi, perundang-undangan saja kadang-kadang tidak cukup loh. Betul. Untuk ini. Tapi yang terpenting itu adalah benteng dalam diri kita ini ya, bahwa ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan ya, baik kepada nasabah, mitra kita maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Intinya ini adalah satu tugas yang tidak mudah begitu Ustaz, tidak Betul. ringan begitu Ustaz. Tidak hanya pertanggungjawaban di dunia tapi juga pertanggungjawaban di akhirat begitu Ustaz ya.